Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Setiawan, NIM 19310410334 dari kelas PJKRB, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang recovery pada materi pendidikan kebugaran jasmani. Langsung saja. Konsep recovery atau pemulihan adalah mengembalikan kondisi tubuh sebelum pertandingan. Pemahaman ini sangat penting bagi atlet dan pelatih dalam melakukan program pelatihan untuk mendapatkan hasil atau prestasi yang terbaik. Selanjutnya, recovery aktif. Recovery aktif adalah latihan dengan intensitas rendah atau ringan. Pemulihan aktif atau recovery mengacu pada pemulihan dari latihan menggunakan intensitas kegiatan rendah dengan tujuan untuk pemulihan. Pemulihan aktif membantu membersihkan otot-otot dari asam laktat yang menyebabkan rasa sakit dan kelelahan. Recovery pasif yaitu latihan yang tidak melibatkan aktivitas atau dilakukan duduk diam atau aktivitas istirahat total. Jadi, recovery pasif yaitu suatu aktivitas fisik tanpa adanya aktivitas fisik, yaitu diam, istirahat total, atau duduk, terlentang, atau tidur. Kelelahan terjadi pada setiap orang yang melakukan aktivitas olahraga dengan intensitas tinggi. Kelelahan tidak bisa diatasi hanya dengan istirahat, sebab kelelahan bisa terjadi karena sistem metabolisme energi dalam penyediaan energi saat beraktivitas olahraga yang kurang sempurna. Kelelahan dapat dibagi dalam dua tipe, yaitu lelah mental dan lelah fisik. Lelah mental biasanya disebabkan karena kerja mental, sedangkan lelah fisik karena pekerjaan otot. Pemulihan sangat penting setelah melaksanakan program latihan atau pertandingan. Pemulihan atau recovery adalah mengembalikan kondisi tubuh sebelum pertandingan. Pemahaman ini sangat penting bagi atlet dan pelatih dalam melakukan program pelatihan untuk mendapatkan hasil atau prestasi yang terbaik. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi recovery. Recovery adalah proses multidimensi yang tergantung pada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Beberapa faktor yang berpengaruh yaitu yang pertama, usia atlet atau usia di atas 25 tahun perlu waktu lebih lama untuk recovery. Usia di bawah 18 tahun perlu istirahat lebih banyak sebelum berlatih lagi. Terus yang kedua, pengalaman atau berpengaruh ke adaptasi psikologis. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu jenis kelamin atau wanita lebih lambat karena faktor hormonal. Faktor yang keempat yaitu faktor tempat berlatih atau berlatih di tempat dingin memacu produksi hormon regeneratif seperti hormon pertumbuhan dan testosteron. Faktor yang kelima yaitu freedom of movement. Yang keenam, tipe serat otot atau otot fast twitch, fiber lebih cepat lelah daripada slow twitch. Selanjutnya, faktor yang ketujuh yaitu jenis latihan atau aerobik versus anaerobik. Latihan endurance lebih lama recovery-nya dibandingkan latihan sprint. Faktor ke-8, faktor psikologis atau atlet yang tertekan perlu waktu lebih lama untuk recovery. Yang ke-9, kemampuan melepaskan diri dari trauma cedera. Selanjutnya, ketersediaan mikronutrien tubuh atau vitamin, mineral, protein, lemak, dan karbohidrat. Selanjutnya, faktor ke-11 yaitu efisiensi transfer energi dan pembuangan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh. Dalam latihan, apalagi turnamen, faktor pemulihan ini memegang peranan yang sangat penting. Pengisian atau pemulihan kembali energi memerlukan waktu.
Pemulihan atau recovery adalah mengembalikan kondisi tubuh sebelum pertandingan atau perlombaan. Selanjutnya bagian ketiga yaitu pemulihan cadangan energi. Ada beberapa pemulihan cadangan. Salah satunya itu yang pertama pemulihan cadangan energi, di mana cadangan energi yang dapat diganti pada fase pemulihan adalah sistem pompa gen atau ATP-PC dalam otot, glikogen yang terdapat dalam otot dan hati, dan cadangan ATP K dalam tubuh kita sangat sedikit dan habis digunakan kalau kita berlatih sedetik saja. Dalam waktu 30 detik, 70% ATP PC telah terbentuk kembali. Sedangkan dalam waktu 3-5 menit, pemulihan itu sudah sempurna. Pada waktu pemulihan itu diperlukan oksigen. Tanpa oksigen, pemulihan tidak terjadi. Kadar oksigen dalam otak maupun hati juga berkurang pada waktu latihan atau pertandingan. Besarnya pengurangan kadar glikogen itu tergantung dari macam latihan. Pada umumnya latihan bersifat ketahanan dan kontinu, menyebabkan pengurangan glikogen yang lebih banyak dibandingkan dengan latihan intermiten. Selanjutnya, kalau kita amati pemulihan glikogen sesudah latihan yang sama dan berat dapat terjadi hal seperti dalam waktu 1-2 jam hanya sedikit sekali terjadi pemulihan glikogen. Selanjutnya, untuk pemulihan glikogen diperlukan makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Yang ketiga, tanpa makanan karbohidrat yang tinggi, maka pemulihan oksigen tidak banyak. Dan pemilihan glikogen dengan makanan karbohidrat berjalan dengan cepat dalam waktu 10 jam atau sekitar dengan 60% glikogen yang dapat dipulihkan. Kita mengenal adanya otot cepat dan otot lambat. Ternyata bahwa pemulihan glikogen pada otot cepat lebih cepat dibandingkan dengan otot lambat, selain tergantung diet atau semacam otot atau macamnya otot. Pemulihan glikogen yang dipengaruhi oleh latihan yang dikerjakan waktu pemulihan. Kalau istirahat total, maka pemulihan tidak begitu cepat. Pemulihan lebih cepat bila berlatih secara kontinu dan akan lebih cepat lagi kalau berlatih secara intermiten. Untuk pemulihan yang kedua yaitu membuang asam laktat dari darah dan oksigen. Bertambah berat latihan, bertambah pula kadar asam laktat dalam otot maupun darah. Dalam keadaan istirahat pun selalu didapatkan asam laktat dalam darah dan kadar ini bertambah berat pada latihan. Asam laktat juga menjadi sebab timbulnya kelelahan. Oleh karena itu, sedapat mungkin kadar asam laktat itu dikembalikan ke keadaan sebelum latihan, yaitu ke kadar yang rendah. Pertanyaannya, bagaimana nasib laktat yang terdapat dalam tubuh setelah latihan? Sebagian laktat akan dibuang lewat keringat atau urin, dan sebagian kecil asam laktat dapat diubah kembali menjadi bentuk glikogen dalam hati. Perlu diungkapkan bahwa pembentukan glikogen dalam hati dari asam laktat tidak memegang peranan yang sangat penting dalam pengurangan kadar asam laktat. Pengurangan asam laktat yang terbanyak adalah dengan cara mengubah asam laktat ke darah. Hal ini dapat dilakukan oleh otot jantung, ginjal maupun hati. Pembuangan asam laktat lebih baik kalau seseorang itu berlatih secara kontinu. Latihan intermiten berfungsi lebih cepat menurunkan kadar laktat dalam darah. Pembuangan asam laktat dalam darah dan otot terjadi 25 menit bila tanpa aktivitas. Pembuangan asam laktat lebih cepat dengan latihan fisik ringan secara kontinu. Jadi dianjurkan untuk tetap berlatih yang ringan selama tidak bertanding.
serta makan makanan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya, bentuk pemulihan yang ketiga yaitu pemulihan secara alami. Yang pertama yaitu kinoterapi atau active rest. Kinoterapi adalah menghilangkan secara cepat asam laktat dalam latihan aerobik level moderat. Selanjutnya, intensitas latihan aerobik level sedang dalam kinoterapi tidak lebih dari 60% laju detak jantung atlet. Selanjutnya, jogging ringan akan menghilangkan 62% asam laktat dalam 10 menit pertama. Pada 10 sampai dengan 20 menit berikutnya, 26% asam laktat akan hilang. Yang kedua yaitu complete rest atau passive rest. Istirahat penuh adalah mengistirahatkan untuk sementara working capacity seorang atlet. Selanjutnya, atlet perlu tidur 9 sampai dengan 10 jam, di mana 80 sampai 90% tidur dilakukan malam hari. Dan atlet memerlukan treatment relaksasi agar tidurnya nyenyak. Relaksasi itu bisa dilakukan antara lain dengan relaksasi pijat maupun mandi air hangat. Lampu kamar yang dimatikan, aromaterapi jika perlu gunakan air plug jika situasi kamar berisik. Bagian selanjutnya yaitu recovery untuk pertandingan. Yang pertama sebelum pertandingan, di mana 1-2 hari menjelang pertandingan, relaksasi saraf otot dan psikologis adalah perhatian utama. Untuk regenerasi yang sempurna, pakai teknik psikotonic training, balneo hydrotherapy, massage, istirahat aktif dan pasif atau tidur 10 jam. Tidak kurang dari 4 jam untuk makanan yang mengandung lemak dan protein hewani. Tidak kurang dari 3 jam untuk protein ikan dan tidak kurang dari 1-2 jam untuk karbohidrat menurut Wenger 1980. Kualitas diet seimbang 60% CHO atau low glycemic CHOS, 20% cairan dan 20% protein. Diet buah-buahan, cairan, dan sayur-sayuran yang kaya mineral, alkalin, dan vitamin. Jangan makan roti dan sayuran terlalu banyak, akan menyebabkan terjadi gas yang berlebihan. Jauhkan pada atlet dari minuman yang mengandung alkohol dan soda. Yang kedua yaitu selama pertandingan. Di antara event pertandingan turun minim, kita dapat mempergunakan teknik recovery yang bisa memberikan efek tenang pada saraf psikologis maupun berbagai macam fungsi fisiologis selama masa turun minum sambil mempersiapkan diri memasuki babak berikutnya. Atlet dibenarkan untuk minum dengan sari buah dengan sedikit glukosa atau 20 gram dan garam untuk mengganti apa yang telah terbuang selama babak pertama dari pertandingan. Self massage selama 5 menit dapat memberikan rasa rileks pada kelompok otot utama yang terlibat dalam kegiatan di antara atau game. Pendekatan yang lain bisa dilakukan. Atlet beristirahat di tempat yang nyaman, di mana riuh rendah pertandingan tidak terlalu dekat dengan atlet. Selama waktu ini, pergunakan teknik recovery untuk psikologis dan saraf otot massage, akupresur, oksigenoterapi, dan relaksasi psikotonik sangat berguna. Atlet harus memakai pakaian yang kering dan hangat. Selimut juga dapat dipakai untuk menutupi badan atlet, sehingga keringat akan lebih mudah keluar, akan mengeliminasi sampah metabolisme dan mempercepat recovery.
Sepanjang istirahat, atlet harus diberikan minuman beralkalin untuk dapat memberikan kesetimbangan pada derajat kesamaan tubuh. Kalau interval antara game kurang dari 4 jam, minumlah minuman yang bergizi sebab tidak akan memperberat sistem pencernaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu setelah pertandingan, di mana kegiatan fisik di akhir pertandingan tidak harus dihentikan secara total. Melanjutkan eksersis dengan jogging ringan sangat penting untuk mengeliminasi metabolisme yang berlebihan di sel otot. Untuk cabur anaerobik, hutan oksigen yang diderita selama pertanding akan diganti pada menit awal setelah perlombaan selesai. Menambah latihan ringan selama 10-15 menit adalah sangat penting untuk recovery. Hidroterapi 15 menit, aeroterapi, relaksasi psikologis. Untuk cabur aerobik, konsentrasi utama adalah tercapainya homeostatis atau stabilisasi fungsi internal tubuh. 15-20 menit latihan ringan, aktivitas ringan ketika tubuh mengeluarkan racun. Hidroterapi 15 menit, aeroterapi, relaksasi psikologis. Dan pada kedua kasus di atas, berikan pula cairan untuk mengganti cairan yang hilang selama pertandingan yang telah diikuti selama 1-2 hari setelah pertandingan. Recovery dengan diet kaya vitamin dan alkalin atau salad, buah-buahan, susu, sayur-sayuran. Makanan tinggi protein tidak dianjurkan. Pergunakan teknik recovery dengan massage, akupresur, psikotonik, reaction, charm terapi, serta batasi alkohol, merokok, dan aktivitas seksual. Selanjutnya bagian selanjutnya yaitu recovery dari latihan. Yang pertama, returning postpagen atau ATP-CP. Postpagen diisi ulang lebih cepat, 50-70% dalam waktu 20-30 detik dan sisanya dalam 3 menit. Aktivitas intermittent dengan high energi, metabolisme atau hoki dan basketball membutuhkan waktu isi ulang yang berbeda selama beberapa energi yang dibutuhkannya adalah anaerobik. Begitu juga halnya dengan sprinter mempunyai waktu isi ulang postpagen yang berbeda. Meskipun isi ulang postpagen membutuhkan sedikit waktu. Recovery total PC membutuhkan waktu sampai 10 menit. Umumnya dibutuhkan waktu 2 menit untuk 85%. 4 menit untuk 90% dan 8 menit untuk 97%. Yang kedua yaitu return intermuscular glycogen atau IMCO. Menurut Hultman dan Bergstrom yang dikutip oleh Fox memberikan beberapa patokan berkaitan dengan pengisian kembali glycogen setiap mengikuti latihan. Hanya dengan mengkonsumsi atau diet karbohidrat tinggi yang akan mengakomodasi pengisian kembali glikogen secara penuh tergantung pada karakteristik aktivitasnya atau speed power aerobik. Nah, itulah tadi beberapa bagian materi dari recovery. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.